Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas bab yang lain, yaitu mengenai penalaran monoton fungsi implikasi. Penalaran monoton digunakan untuk merelasikan atau merelasikan himpunan fusi A pada variabel X dan himpunan fusi B pada variabel Y dengan cara membuat implikasi berikut. If X adalah A, maka Y adalah B. Diketahui dua himpunan fusi tinggi merupakan itu tinggi badan orang Semarang dan berat merupakan berat badan ideal orang Semarang. Seperti terlihat pada gambar 5.19. Di sini kurva tinggi merupakan kurva yang linier yang digunakan dari tinggi badan 155 cm yang terendah kemudian sampai tinggi badan 135 cm. Kemudian ada di sini berat ideal. Kenapa di sini bentuknya seperti ini? Ini disebut dengan kurva sigmoid. Karena berat badan seseorang itu tidak tidak rata ataupun tidak sama semua. Ada yang tinggi, ada yang berat, ada yang lebih ringan. Nah, fungsinya seperti itulah. Dari nilai 50 sampai 70 yang tertinggi beratnya. Untuk lebih mudahnya kita dapat melihat contoh yang akan kami sampaikan sekali berikut. Nah, relasi antara kedua himpunan di atas diekspresikan dengan aturan tunggal berikut. Jika tinggi badan adalah tinggi, maka berat badan adalah berat ideal. Nah, disinilah yang dipisahkan antara mana yang dihitung untuk berat badan, mana yang untuk tinggi badan. Contohnya itu jika cuplis mempunyai tinggi badan 168 cm dengan berat badan 55 kg, apakah cuplis termasuk orang yang mempunyai berat badan ideal, kurus atau gemuk? Dalam perhitungan global, kita dapat menentukan ataupun mencari perhitungan berat badan ideal seseorang. Nah, di sini ada derajat tinggi yang kita gunakan, yaitu 168 kurang 155. Kemudian dibagi 175 per 155, yang mana hasilnya mendapatkan 0,65. Jadi ini 168 ini tinggi dari tipisnya. Nah, yang tadi kurvanya itu 155 ini nilai terendahnya. Kemudian tadi 175 itu yang paling tertingginya dikurang nilai terendahnya. Nah, derajat tinggi untuk relasi himpunan tinggi dan berat ideal dengan cara menghitung bagian gen, yaitu nilai berat 0,65. Yang mana ini kita dapat melakukan perhitungan seperti gambar yang ada di slide kami ini. Dari hasil yang dilakukan dalam perhitungan, didapatkan nilainya yaitu 61,634 kg. Yang mana berat badan cuplis ini kan masih tadi 55 kg. Berarti cuplis ini termasuk orang yang kurus karena masih di bawah standar. Yang minimalnya setidaknya berat badan cuplis dengan tingginya segitu, idealnya itu dapatnya 61,634. Ini untuk minimalnya berat idealnya. Baik, untuk pembahasan mengenai ini kita sampaikan di sini saja. Kemudian saya akan membahas tentang materi yang selanjutnya. Kemudian di sini ada contoh aplikasi logika fusi. Sistem kontrol frekuensi putar kipas angin. Untuk mengatur frekuensi putar kipas angin secara otomatis digunakan sistem kontrol. Sistem ini dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu kecepatan putar kipas angin, suhu ruangan, dan sumber frekuensi putar kipas angin. Berdasarkan data spesifikasi dari pabrik, kecepatan putar kipas angin terkecil yaitu 1000 rpm atau rotari per menit, putaran per menit, dan terbesar 5000 rpm. Kemampuan sel suhu ruangan
berada dalam interval 100 Kelvin hingga 600 Kelvin. Sedangkan sumber frekuensi putar kipas angin hanya mampu menyediakan frekuensi sebesar 2000 rpm hingga 7000 rpm. Apabila sistem kontrol ruangan tersebut menggunakan infraroul, berikut yang pertama yaitu R1, jika kecepatan lambat dan suhu tinggi, maka frekuensi kecil. Kemudian ada R2, yaitu jika kecepatan lambat dan suhu rendah, maka frekuensi kecil. Dan R3, jika kecepatan cepat dan suhu tinggi, maka frekuensi besar. Yang terakhir ada R4, yaitu jika kecepatan cepat dan suhu rendah, maka frekuensinya besar. Berapa sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol tersebut bila pada saat itu sensor suhu menunjukkan angka 3 Kelvin, sedangkan kipas angin berputar dengan kecepatan 100 rpm. Kemudian metode Tsunamoto. Kecepatan terdiri atas dua himpunan Fuji, yaitu lambat dan cepat. Di sini kita dapat melakukan perhitungan dengan persamaan rumus yang ada di sini, yang di atas merupakan persamaan untuk menghitung lambat, yang di bawahnya untuk yang cepat. Nah, di sini yang tercepat tadi ada 5.000 sampai kita menghitung untuk yang terlambatnya yaitu 400. 4.000 maksudnya 5.000 dikurang 400 dibagi 400 sama dengan 0,25. Kemudian untuk menghitung kecepatannya dari 4.000 dikurang 1.000 per 400 sama dengan 0,75. Ada 3 variabel Fuji yang dapat dimodelkan dalam grafik keanggotaan seperti berikut. Oke, seperti itu kita lihat pada gambar ini, yang mana ini merupakan nilai kecepatan yang lambat dan ini mengarah untuk yang kecepatan cepat. Selanjutnya suhu terdiri atas dua himpunan Fuji, yaitu rendah dan tinggi. Dari suhu Kelvin 100 sampai 600, yang mana di sini kita dapatkan nilai tengahnya 300. Bisa dapat 0,4 atau 0,6. Nilai minimalnya 0,4 dan tingginya itu 0,6. Frekuensi yang di atas tadi menghasilkan jika rotasi yang pertama atau PR yang pertama jika kecepatan lambat dan suhu tinggi, maka kita dapat lihat hasilnya yaitu 0,25. Kemudian dari R2-nya kita dapat lihat hasilnya sama juga 0,5, namun dengan RPM yang didapat itu 5.750, berbeda dengan yang R3 dan R4. Yaitu untuk R3 sendiri mendapat 40 rpm, kemudian di R4 itu 5.000 rpm. Ini lebih besar grafik anggotaan pada variabel frekuensinya. Nilai tegas Z dapat dicari menggunakan rata-rata terbobot, yaitu dari nilai yang sebelumnya kita dapat, kita lakukanlah perhitungan. Jadi sumber frekuensi putar kipas angin yang diaplikasikan sistem kontrol seharusnya 4.983 rpm. Oke, baik, di sini saja presentasi dari kami mengenai fungsi logik. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari presentasi kami mohon maaf. Apabila ada saran ke depannya dapat kami perbaiki kembali. Itu kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada Bapak Bambang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan kesempatan presentasi tugas kami. Demikian kami ucapkan salam, terima kasih.